Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini mengingat betapa baiknya Tuhan kita memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan suaranya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarnya, marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh menantikan suara-Mu yang kudus itu. Tolonglah kami untuk kami memahaminya, dan berilah kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, yaitu jangan berzina. Saat kita mengingat atau membicarakan tentang perzinahan, maka pasti kita akan langsung mengingat apa yang sedang terjadi dalam perjanjian baru, yaitu tentang seorang perempuan yang berzinah dan dibawa oleh para pemimpin agama ke hadapan Yesus. Dan saat itu mereka berkata perempuan ini harus dilempar batu sampai mati, karena harusnya demikianlah Taurat berkata. Namun uniknya saat itu Yesus mengatakan bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia melempar terlebih dahulu. Maka kita perlu bertanya, apakah sesungguhnya Yesus tidak membenci dosa ini? Atau jangan-jangan Yesus sebenarnya menganggap dosa perzinahan adalah dosa yang biasa-biasa saja? Tentu tidak. Yesus menganggap bahwa dosa itu begitu serius, dosa apapun itu, apalagi dosa perzinahan. Memang dalam kebudayaan orang Yahudi, setiap orang yang kedapatan berzina harus dilempar batu sampai mati. Namun mengapa Yesus berkata demikian saat itu? Karena Yesus tahu apa yang ada dalam isi hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin agama Yahudi saat itu. Mereka sebenarnya bukan mau menjalankan hukum Taurat. Mereka sebenarnya bukan mau mencari keadilan. Tetapi mereka sesungguhnya mau menguji apakah Yesus menjalankan kebenaran atau tidak. Tetapi Yesus dengan bijaksananya yang sempurna dapat memberikan jawaban terbaik kepada banyak orang. Yesus mengatakan kepada mereka, jikalau tidak ada yang berdosa di antara kamu. Akhirnya secara tidak langsung itu membuat semua pemimpin agama Yahudi itu mengakui bahwa mereka pun adalah orang-orang berdosa. Namun dosa mereka tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga pada saat itu Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sesungguhnya yang menjadi inti dari dosa itu ialah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mengapa Yesus berkata pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Karena Yesus tahu bahwa orang yang terus hidup di dalam dosa, maka dia tidak akan pernah layak dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika kita membaca apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9, di sana ia memaparkan bahwa orang-orang yang sundal, orang-orang yang berzina, orang-orang yang cabul tidak akan layak dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam perjanjian baru begitu banyak topik-topik tentang perzinahan, percabulan, dan beragam dosa-dosa yang sejenis. Oleh karena itu dosa ini begitu serius, karena dosa ini merambat atau menempel kepada dosa-dosa yang lain. Maka kalau kita memikirkan hukum Taurat yang ke-7 ini, maka kita sekarang semakin sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang menginginkan kita untuk belajar menguasai diri. Dan hukum Taurat yang ke-7 ini berpengaruh kepada hukum Taurat yang lainnya. Tetapi hal yang paling penting untuk kita ketahui adalah kita adalah orang-orang yang mengkhianati kasih Tuhan. Kita adalah pezinah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi, tetapi kita memilih dunia ini untuk kita kasihi. Kita tidak mau setia kepada kasih Tuhan. Kita adalah mempelai wanita daripada Tuhan Yesus, tetapi kita mengkhianatinya. Kita berzinah, melakukan semua keinginan hati kita. Maka harusnya kita adalah orang-orang yang mati dihukum. Namun kita sekarang memiliki kesempatan untuk kembali dijadikan sebagai orang-orang yang kudus, yaitu ketika kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan, meminta pertolongan, meminta belas kasihan. Maka jikalau kita selama ini sering berpikir pikiran hal-hal yang kotor, dan justru kita mungkin ada yang terlibat di dalam dosa perzinahan, maka bertobatlah dan datang kepada Tuhan. Mungkin kita tidak pernah
melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang bukan suami, bukan istri, atau pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak melakukan itu, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, jikalau engkau mengingini seseorang di dalam pikiranmu, berarti kamu juga sudah berzina. Tentunya kita semua pernah melakukannya, artinya kita semua berdosa. Dan hanya ada satu jalan, yaitu datang kepada Yesus meminta ampun. Tuhan ampuni ketika pikiranku dan hatiku mengingini orang lain, padahal dia bukan milikku. Tuhan ampuni aku. Harusnya hal-hal seperti itulah yang kita lakukan, karena Yesus akan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari dosa ini. Semua kita adalah orang-orang yang pendosa, tetapi kita bisa dilepaskan oleh kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa lepas, tidak ada satupun yang bisa keluar dengan kekuatan sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan, Ia mampu menarik kita untuk kembali kepada jalannya. Oleh karena itu, datanglah kepadanya dan mintalah pertolongan. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa pikiran kami sering mengingini hal-hal yang bukan milik kami. Pemikiran kami sering berpikiran kotor. Ampunilah kami. Kami juga berzina meninggalkan kasih-Mu yang sejati. Ampunilah kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.